sahabat yang baik, salam sehat. Ketemu lagi kita dalam tayangan pembacaan naskah Cari Angin, rubrik tetap ringan yang terbit di koran Tempo setiap hari Minggu. Kali ini edisi hari Minggu 6 Maret 2020. Banyak sekali peristiwa yang menarik di pekan-pekan ini. Dan saya memilih topik dengan judul yang agak aneh. Tegak lurus. Apa itu? Ini sebuah istilah di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang maknanya ada loyalitas yang mutlak kepada pimpinan. Oke, saya baca saja dibandingkan memberi komentar yang berlebihan. Tegak lurus. Di setiap masa ada istilah yang digemari oleh para penguasa. Di era Orde Baru ada istilah monoloyalitas. Setiap pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, loyalitasnya harus mono. Tidak boleh stereo, kayak musik saja. Artinya, dengan nada yang tunggal. Tidak boleh ditambah-tambah dengan nada lain. Sedangkan di era Presiden Jokowi saat ini, ada istilah yang disebut tegak lurus. Artinya, tidak boleh ada yang miring, baik miring ke kanan maupun miring ke kiri. Harus lurus. Baiklah, saya kasih contoh saja. KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia tegak lurus dengan panglima tertingginya, yakni Presiden. Hal itu disampaikan Jenderal Dudung menanggapi teguran Presiden Jokowi soal beredarnya percakapan di grup WhatsApp yang anggotanya para tentara dan polisi. Percakapan itu menyoal keputusan pemindahan ibu kota negara yang masih didiskusikan anggota grup WA itu. Loyalitas kita tegak lurus kepada panglima tertinggi kita. Begitu kata Jenderal Dudung. Sang jenderal pun lalu berjanji untuk menertibkan percakapan di WA itu. Di kalangan partai politik, istilah tegak lurus pun acap kali kita dengar. Terakhir misalnya, diucapkan oleh politikus PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat yang menanggapi soal penundaan pemilu. PDI Perjuangan, menurut mantan gubernur Jakarta ini, tegak lurus dengan konstitusi. Tidak ada masa jabatan presiden yang ketiga dan penundaan pemilu di dalam konstitusi kita sekarang ini. Bahkan para elit PDI Perjuangan berkali-kali sebelumnya menyebutkan istilah tegak lurus dalam hal pengambilan keputusan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Apapun keputusan Mega itu, termasuk siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai presiden dan wakil presiden, tidak boleh didebat. Tentu saja ini bagus-bagus saja dikaitkan dengan disiplin organisasi. Pesan yang tersirat adalah jangan memilih menjadi tentara dan menjadi polisi jika masih suka mempermasalahkan kebijakan atasan.
Jangan menjadi anggota partai banteng moncong putih jika masih mau mendebat keputusan ketua umumnya. Megawati sendiri seringkali pula mengatakan, lebih baik mundur dari partai jika tidak loyal. Adapun Jokowi menegur TNI dan Polri dalam forum resmi rapat pimpinan instansi itu. Kata Pak Jokowi, ibu kota negara itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kenapa harus diperbincangkan lagi dalam grup WA? Yang menarik di sini, tapi sampai sekarang tidak terungkap dan mungkin juga orang malas mengungkapkan. Siapa anggota grup WA yang komentarnya dibaca oleh Jokowi itu? Apakah para perwira tinggi, perwira menengah, atau kalangan bintara? Lagi pula di mana Presiden mendapat bocoran adanya percakapan di sekitar ibu kota negara? Adakah anggota grup yang membocorkan untuk kepentingan pribadi? Sesuatu yang sangat biasa dalam komunitas jenis ini. Atau apakah grup WA itu dibajak? Wah, kalau ini yang terjadi, konon ini merupakan pelanggaran yang berat. Tapi riskan memang kalau ini diusut. Yang lebih menarik dibahas adalah soal tegak lurus kepada konstitusi dalam kaitan penundaan pemilu. Konstitusi saat ini menyebutkan jabatan presiden hanya bisa ditambah 1 periode saja. Jadi kalau digabungkan hanya ada 2 periode, tidak boleh lebih. Nah, kalau konstitusi ini diamandemen dengan membolehkan 3 periode, dan itu sah secara konstitusional, bukankah itu tetap tegak lurus dengan konstitusi? Lagi pula PDI Perjuangan tetap ngotot melakukan amandemen dengan alasan memasukkan haluan negara. Tidak ada jaminan tegak lurus itu berarti tidak berubah dari saat ini, karena kaitannya adalah konstitusi. Kalau konstitusinya berubah, tentu saja tegak lurusnya mengikuti perubahan itu. Kecuali Presiden Jokowi yang menjadi subjek di sini mau berkata tegas, silahkan amandemen konstitusi untuk memperpanjang jabatan presiden, tetapi saya tidak bersedia dicalonkan lagi. Nah, kalau itu diucapkan oleh Pak Jokowi, selesai persoalannya. Apalagi kalau pernyataan itu resmi sampai memakai meterai segala. Sementara itu Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, barangkali dia benar. Dia berkata, sudahlah, wacana penundaan pemilu game over saja. Hentikan saja. Itu mengada-ada. Tapi tidak disebutkan apakah isu ini memang disengaja agar urusan minyak goreng, kedelai, LPG jadi tertutupi. Bagaimana kalau Presiden Jokowi diingatkan agar kebijaksanaannya tetap tegak lurus dengan nasib rakyat yang kini antre 4 jam hanya untuk membeli
seliter 2 liter minyak goreng. Nah, demikian sahabat yang baik. Cari angin sudah saya bacakan. Yang terakhir itu pertanyaan saya yang mungkin tidak perlu dijawab. Saya setuju Surya Paloh. Hentikan sajalah wacana penundaan pemilu ini. Hanya bikin gaduh dan membodohi masyarakat. Kalau memang ada partai yang tidak siap dengan pemilu, ya sudahlah, tidak usah ikut-ikutan pemilu. Persiapkan diri lebih baik untuk pemilu yang selanjutnya. Jangan merecoki rakyat. Jangan merecoki jadwal pemilu yang sudah ada. Survei pun menyebutkan bahwa 70% lebih masyarakat tidak setuju pemilu ditunda. Oke, sampai jumpa. Salam sehat.